Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Di minggu kemarin saya sudah melakukan scoring mengenai 2 diagnosa. Nah, dari hasil scoring didapati bahwa diagnosa kesiapan peningkatan menjadi orang tua itu lebih tinggi. Maka dari itu hari ini saya akan melakukan intervensi yang pertama mengenai kesiapan peningkatan menjadi orang tua. Nah, untuk waktunya sekitar 10 hingga 15 menit. Apakah itu bersedia? Saya bersedia. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan sedikit mengedukasi gitu ya tentang materi untuk anak di fase remaja. Nah, untuk fase remaja itu adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan juga dewasa gitu. Ditandai dengan perubahan dalam aspek fisik, kognitif, dan juga psikososial. Lanjut, ada 3 untuk tahapan remaja. Yang pertama itu ada remaja awal, umurnya 10 hingga 14 tahun, ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, yaitu pubertas. Terus ciri-cirinya itu mulai mencari identitas kelompok dan juga emosinya yang labil. Yang kedua yaitu remaja pertengahan, yaitu di usia 15 hingga 17 tahun. Ditandai dengan mencari otonomi dan identitas diri yang kuat, pengaruh teman sebaya yang sangat dominan gitu. Terus mulai menjalin hubungan yang romantis. Terus yang ketiga itu ada remaja akhir di umur 18 hingga 21 tahun. Mulai terbentuk identitas diri, siap menghadapi peran dewasa dan juga memikirkan masa depan, pendidikan atau karir. Lanjut, kan tetenya sekarang umur 19 ya, berarti masuk fase remaja akhir. Nah, ada beberapa karakteristik umum. Yang pertama yaitu pencarian identitas atau identitas exploration. Nah, anak itu masih mencari jati diri dalam hal karir, nilai, dan hubungan. Terus ada karakteristik lainnya ketidakstabilan, instability. Sering terjadi perubahan tempat tinggal, misalnya pindah ke kampus seperti ngekos gitu ya. Terus hubungan atau rencana karir untuk masa depannya. Terus ada fokus diri atau self focus. Ini adalah fase di mana anak fokus pada dirinya sendiri dan pengembangannya bukan karena egois, tetapi karena ini adalah masa untuk membangun fondasi hidup ke depannya. Nah, yang keempat ada perasaan di tengah, feeling in between, yaitu merasa bukan remaja tetapi juga merasa sepenuhnya belum dewasa dalam semua aspek. Yang terakhir ada fase kemungkinan, optimisme tinggi, anak merasa memiliki potensi besar untuk mengubah hidup mereka di fase remaja akhir ini. Lanjut, gimana sih strategi komunikasi dan pendekatan di anak fase remaja akhir gitu ya. Yang pertama itu dengan komunikasi yang membangun otonomi, hindari menginterogasi, ganti pertanyaan yang menghakimi. Jangan menginterogasi kayak contohnya kenapa kamu pulang saat ini, tapi pertanyaannya coba diganti lebih kayak membuka diskusi gitu. Terus ada jadikan konsultan gitu. Ketika anak menghadapi masalah, alih-alih memberikan solusi, lebih baik jadi konsultan seperti. Nah, dan yang terakhir itu ada strategi dan yang terakhir itu ada area diskusi dengan anak mengenai keuangan pribadi, bagaimana cara mengelola uang, menabung, dan juga membuat anggaran. Terus ada mengenai kesehatan holistik tentang pentingnya tidur, nutrisi, dan manajemen stres akademik maupun karir. Terus yang terakhir ada batasan hubungan tentang diskusi terbuka mengenai hubungan yang sehat gitu antara teman sebaya. Mungkin segitu aja materi yang bisa sampaikan. Dari Ibu apakah ada pertanyaan? Ada. Kalau gitu saya izin bertanya mengenai ini Ibu. Mengenai tadi karakteristik umum fase remaja akhir, boleh Ibu sebutkan? Pencarian identitas, ketidakstabilan, terus perasaan di tengah perubahan dewasa. Oke, berarti Ibu sudah paham ya mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin untuk intervensi kali ini mengenai kesiapan peningkatan menjadi orang tua sudah selesai Ibu.
Mungkin di minggu selanjutnya akan ada intervensi yang kedua. Mungkin hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama.